kita lihat sebenarnya di pasar kripto sendiri yang kita tunggu-tunggu adalah adanya bursa kripto ya. Itu mesti Pak Oscar juga sudah mengetahuinya ada bursa kripto yang saya rasa itu bisa menjadi salah satu instrumen dari mungkin perwakilan pemerintah juga ya, itu ya untuk melindungi investor gitu. Nah, mumpung ini sebenarnya Pak Meda kan baru nih dilantik hari ini gitu kan ya. Ini mungkin bisa kita gaungkan kembali bahwa bursa kripto ini diperlukan untuk bisa melindungi investor yang jumlahnya 14 juta gitu. Nah, saya juga melihatnya ke depan nih bisa bertambah lagi, Mbak. Kalau jumlah investor 14 juta ini ya, karena uh, beberapa tahun yang lalu itu cuman sekitar 1,5 juta gitu kan. Tapi di tengah pandemi itu ya blessing in disguise itu si investor di aset kripto itu meningkat hingga berkali-kali lipat gitu. Nah ini kita perlu bursa kripto yang saya rasa teman-teman dari toko penyedia toko kripto juga harus bisa mendorong nih untuk dari Kementerian Perdagangan atau Bapepti itu untuk bisa mengeluarkan atau menerbitkan bursa kripto secepatnya. Oke, dari sisi urgensi Anda melihat sudah cukup urgenkah bursa kripto ini, Pak Nailul? Kalau dari sisi urgensi, kalau ini sih kalau saya bilang bahwa karena volatile banget, dengan adanya bursa kripto itu pasti akan ada aturan-aturan seperti ya mungkin kayak di bursa saham ya, kayak auto reject dan sebagainya yang saya rasa itu bisa meningkatkan keamanan dan ya mungkin juga dari sisi investor itu akan lebih istilahnya adalah bisa dipantau juga gitu dan tidak terlalu kalaupun dia ada instrumen lainnya yang bisa dilakukan di bursa kripto ya di bursa itu yang bisa melindungi dari aset investor gitu. Karena kan kalau di investasi saham kan ada auto reject ya. Nah mungkin di pasar bursa kripto saya juga belum tahu nanti kedepannya seperti apa. Itu bisa dilakukan instrumen-instrumen yang serupa gitu. Oke, untuk dari pelakunya sendiri sudah pernah diajak bicara kembali begitu ya untuk adanya bursa kripto ini, apalagi kan sekarang tadi ya menterinya kan juga baru nih, baru dilantik ya, mungkin akan harus di-refresh lagi di plan-plan yang memang sudah direncanakan. Sejauh ini update-nya seperti apa Pak Nailul? Sejauh ini kalau kemarin sebelum Pak Wisnu ya, Pak Wisnu yang ketangkap itu kemarin ya update-nya masih di tengah dibahas gitu ya, dan memang nampaknya ada sedikit kemunduran ya terkait dengan launching dari bursa. Mungkin Pak Oscar lebih mengikuti ya, karena bisa dibilang itu awalnya kan awal tahun ya, maksudnya tadinya awal tahun mau di launching, tapi sampai saat ini nampaknya belum juga di launching untuk bursa kripto. Oke, Pak Oscar, mungkin Anda bisa menyambung ya, apakah pelaku kembali sudah diajak bicara dengan adanya bursa kripto ini, apalagi kan kita mendaknya ganti begitu ya, menterinya baru gitu ya, harus di-refresh lagi, diingatkan kembali plan-plan yang sudah dilakukan oleh teman-teman nih, para pelaku investasi kripto nih, seperti apa nih Pak Oscar? Sebenarnya kalau dari teman-teman industri ya, salah satunya dari Indodax dan beberapa crypto exchange yang lain, kita semua sudah siap sih dengan regulasi itu dan kita sudah membuat satu calon bursa ya yang tinggal diresmikan oleh pemerintah. Jadi kita memang berhubungan baik dengan pemerintah dan kita menunggu dari Kementerian Perdagangan memberikan izin. Karena kalau dari industri kita sudah siap untuk mengikuti peraturan kepala Bapepti yang ada. Oke, menunggu ya, menunggu dan sudah siap sebenarnya untuk ada wadahnya gitu ya Pak Oscar ya. Nah sejauh ini seperti apa sih kalau mungkin dilihat dari sisi minat, karena kan kondisi crypto crash ini pasti akan cukup terganggu begitu ya transaksi di mata uang kripto. Tapi kan minat sampai sejauh sebelum crash cukup tinggi gitu ya. Anda melihat seperti apa? Apakah ini akan justru malah semakin menambah lagi investor untuk melihat aset cryptocurrency ini sebagai salah satu aset investasi, Pak Oscar? Nah, kripto ini yang berbeda dengan beberapa tahun lalu ya. Kalau beberapa tahun lalu pada saat harga kripto naik, itu kita dapat untung, tapi pada saat kripto turun kita nggak dapat untung kan. Nah, tapi sekarang kripto itu bergeraknya berbeda, karena adanya token-token derivatif seperti yang tadi saya sebutkan, contohnya token hedge, token bear, seperti itu. Nah, oleh karena itu pada saat market turun pun sebenarnya para trader kripto bisa mendapatkan keuntungan. Ya, oleh karena itu, kalau ditanya bagaimana pada saat harga kripto turun seperti sekarang, justru volume-volume di industri itu justru mengalami kenaikan. Ya, karena
beberapa trader mereka sudah tahu bahwa pada saat harga turun mereka tuh bisa dapat profit. Yang berbahaya untuk industri kripto itu sebenarnya bukan harga kripto naik atau turun, Mmm, tapi pada mhm, saat harga mhm, kripto stabil. Pada mmm, saat harga kripto stabil, justru pada saat itulah minat daripada para trader aset kripto berkurang. Kenapa? Karena mereka justru jadi nggak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tapi kalau harganya naik atau turun seperti sekarang, mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan cara mereka memilih token-token yang bergerak seiringan dengan prediksi mereka bahwa harganya akan naik atau turun.